Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Superpower Mindfulness Part 16b. Panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Superpower Mindfulness, judul asal Mindfulness, Bliss, and Beyond. Penulis Ajahn Brahm. Penerjemah Chuang. Penyunting Handaka Wijananda. Perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo. Dicetak oleh Ehipasiko Foundation. Cetakan ketiga April 2009. Video part 16b ini merupakan video terakhir untuk pembacaan buku Superpower Mindfulness. Kita akan menyelesaikan pembacaan buku ini pada video part ini. Kesimpulan, melepas sampai akhir. Pentingnya melepas, kemelekatan atau rintangan yang bisa kita jumpai, dan cara mengembangkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam kesibukan kita. Pada part 16b ini, saya akan menyambung part 16a pada bagian kisah-kisah melepas dengan mulai membacakan kisah melepas kerbau. Melepas kerbau. Ketika kita belum belajar cara untuk tidak melakukan apa-apa, untuk melepas dan rileks, kita menciptakan lebih banyak masalah yang tak perlu dalam kehidupan. Kisah berikut ini terjadi tak kala saya masih sebagai biku di Thailand Timur Laut. Dan kisah ini menunjukkan bagaimana melepas dapat mencegah lebih banyak rasa sakit dan luka yang tidak diperlukan. Pada suatu pagi buta, seorang petani setempat mengikatkan seutas tali pada leher kerbaunya dan menuntun kerbau itu keluar dari kampung menuju sawah untuk membajak. Saat dia melintas di depan wihara kami, kerbaunya menjadi ketakutan dan mulai mencoba melarikan diri. Orang desa itu memegang erat-erat talinya dalam usaha mengendalikan hewan yang ketakutan tersebut. Saat si kerbau melawan, tali itu melukai sekeliling jari jemari si petani dan memutuskan ujung jari ketiganya. Kami melihat petani malang itu saat dia masuk ke dalam wihara kami untuk meminta pertolongan. Jari tersebut berdarah dengan sebuah ujung tulangnya terlihat menembus daging. Kami langsung membawanya ke rumah sakit setempat, mengobatinya, dan dia pun segera dapat kembali bekerja dengan satu jari lebih pendek dari sebelumnya. Pesan moral dari kisah tersebut adalah, jika apapun yang sekuat kerbau ingin pergi, adalah masuk akal untuk membiarkannya berlalu. Kerbau tidak akan pergi jauh-jauh, paling-paling hanya beberapa ratus meter, dan setelah itu mereka berhenti. Begitu mereka telah tenang kembali, si petani dapat dengan mudah menyusul dan membawa mereka kembali dengan selamat. Dengan cara itu, banyak jari yang dapat diselamatkan. Ada banyak orang yang kadang bertingkah seperti kerbau. Orang itu bisa jadi adalah pasangan Anda, anak Anda, atau ibu mertua Anda yang telah bertindak keterlaluan. Ketika mereka mengamuk, adalah masuk akal untuk melepas mereka. Anda hanya akan melukai diri Anda sendiri jika Anda berusaha menahannya. Tunggu sajalah dan jangan melakukan apa-apa. Segera mereka akan tenang, dan sesudah itu Anda dapat berbuat sesuatu. Sebagai contoh, baru-baru ini seorang meditator bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya dia dapat mengendalikan kerbau pikirannya selama meditasi. Lepas saja, jawab saya. Segera pikiran itu akan berhenti dan kembali kepada Anda.
Saya lalu menceritakan kepadanya tentang anekdot lain dari seorang siswa yang mempunyai anak berusia 6 tahun. Suatu hari, anaknya sangat marah dan mengumumkan kepada ibunya, "Aku mau pergi dari rumah." Ibu yang sangat bijaksana itu, yang tinggal di lingkungan pertetanggaan yang baik, berkata, "Oke," dan membantu si anak menyiapkan tas mungilnya. Bahkan membuatkan beberapa potong sandwich untuk bekal perjalanan hidupnya. Sang ibu mengantarkan putranya ke depan pintu. Tentu saja, anak 6 tahun itu hanya mampu pergi beberapa ratus meter dari jalan sebelum dia kangen pulang. Lantas dia pun putar balik dan berjalan pulang ke pelukan ibu yang sudah menantinya. Meditator dengan pikiran yang tak terkendali itu tidak dapat berhenti terkekeh-kekeh saat saya menceritakan anekdot tersebut. Dia menjelaskan bahwa peristiwa yang persis sama juga menimpanya tak kala dia berumur 7 tahun di Singapura. Dia bilang ke ibunya bahwa dia ingin minggat dari rumah. Tidak sekedar membantu menyiapkan tas bekalnya, bahkan ibunya memberinya sejumlah uang. Dia tidak dapat berjalan lebih jauh dari 200 meter sebelum akhirnya pulang kembali. Sekarang dia tahu cara berurusan dengan kerbau pikiran. Ketika masalah apapun sekuat seekor kerbau, maka lepas sajalah. Situasi berubah, api habis terbakar, dan banjir pun surut. Tak kala si kerbau berhenti memberontak, maka Anda dapat melakukan sesuatu yang efektif untuk memecahkan krisis-krisis kehidupan. Jadi, belajar melepas dan rileks tidak hanya berguna bagi pencerahan, tetapi juga berguna untuk melangsungkan kehidupan. Hidup tidaklah berat bila Anda tahu cara melepas. Mengesampingkan krisis-krisis kehidupan, bahkan pada hari-hari biasa, meditasi dapat membantu kita memikul beban. Meneladani guru saya, Ajahn Chah, saya sering menjelaskan makna meditasi berikut manfaat-manfaatnya. Dengan mengangkat segelas air dengan lengan terjulur. "Seberapa beratkah gelas ini?" tanya saya. Sebelum siapapun menjawabnya, saya melanjutkan. "Semakin lama saya memegangnya, semakin berat rasanya. Jika saya terus memegang gelas saya selama 10 menit, maka gelas ini akan mulai terasa berat. Jika saya terus memegangnya selama 20 menit, maka lengan saya akan mulai terasa sakit. Dan jika saya tetap memegang gelas ini dengan lengan terjulur selama lebih dari sejam, maka bukan saja saya menderita rasa sakit yang parah, tetapi saya juga menjadi biku yang sangat bodoh. Jadi apa yang mesti saya lakukan tak kala gelas saya menjadi terlalu berat untuk dipegang dengan nyaman?" "Letakkan gelas itu," jawab mereka. Tentu saja, masalahnya bukanlah pada berat gelas itu, tetapi karena memegang gelas terlalu lama. Tidak tahu bagaimana melepas dan mengistirahatkan lengan kita untuk sejenak. Anda hanya perlu meletakkan gelas itu untuk beberapa menit. Kemudian, setelah beristirahat, Anda mengambil lagi dan membawanya dengan mudah. Dalam cara yang sama, masalah stres tidak ada hubungannya dengan berat tugas-tugas Anda. Masalahnya adalah Anda terlalu lama memegang tanggung jawab Anda, tidak tahu bagaimana meletakkannya barang sejenak dan mengistirahatkan batin Anda. Anda hanya perlu melepas perhatian Anda selama beberapa saat untuk menuai manfaat dari relaksasi. Kemudian, setelah beristirahat dalam meditasi, Anda dapat mengangkat masalah-masalah itu kembali. Sekarang, beban-beban itu terasa lebih ringan. Anda dapat membawanya lebih jauh, tanpa stres apapun. Sampai kemudian, beban-beban tersebut perlu diletakkan kembali.
Meletakkan gelas berat Anda barang beberapa menit, atau melepas semua rasa cemas Anda untuk sejenak, adalah suatu kemampuan yang dipelajari melalui meditasi. Meditasi adalah pelatihan untuk melepas. Jadi meditasi bukanlah berarti tidak bertanggung jawab dan mengabaikan tugas-tugas Anda untuk selamanya. Meditasi bukan buang-buang waktu. Meditasi adalah latihan yang memberdayakan Anda dengan kemampuan untuk menaruh beban Anda seberapapun beratnya, kapanpun Anda mau, untuk beristirahat sejenak, sehingga Anda dapat memikul beban-beban itu dengan jauh lebih efisien. Hidup tidaklah berat bila Anda tahu cara melepas. Mendengarkan total. Saya melintasi dapur wihara saya suatu pagi dan menengok melalui jendela. Saya melihat 6 penyokong kami sedang ribut berbicara saat mereka menyiapkan makanan harian kami. Hanya ada 6 orang di ruangan itu, dan mereka membuka semua mulut mereka. Saya mulai bertanya-tanya, jika semua orang berbicara pada saat yang sama, lantas siapa yang tersisa untuk mendengarkan? Tak ada seorang pun yang melakukan aktivitas mendengar. Semuanya melakukan aktivitas berbicara. Betapa sia-sia napas yang mereka keluarkan. Sayangnya, kisah di atas merupakan gejala umum dari kehidupan modern kita. Terlalu banyak yang berbicara, menyisakan hampir tidak ada yang mendengarkan. Pernikahan hancur karena kurangnya komunikasi. Para remaja menjadi liar karena mereka merasa diri mereka tidak dimengerti. Pelanggan pergi ke tempat lain karena kebutuhan mereka tidak didengar. Dan hampir semua dari kita tumbuh tua dengan tetap tidak memahami makna sejati kehidupan. Mengapa? Karena kita tidak pernah belajar bagaimana mendengarkan dengan sepenuh hati. Untuk mendengarkan dengan sepenuh hati, Anda harus menutup mulut. Benar-benar menutup mulut. Anda mendengar atau Anda berbicara. Mustahil melakukan kedua-duanya sekaligus. Di sini, yang saya maksud bukan hanya menghentikan ucapan-ucapan luar Anda, tetapi juga mengheningkan ucapan-ucapan dalam hati. Tak kala Anda hening di sebelah dalam, barulah Anda dapat benar-benar mendengarkan. Untuk mendengarkan total, Anda harus mendengarkan dengan segenap daya Anda. Adalah menakjubkan betapa banyaknya informasi yang dapat dipetik ketika Anda mendengarkan dari lubuk keheningan batiniah. Beberapa orang percaya bahwa Anda punya kekuatan batin dan dapat membaca pikiran mereka. Tetapi itu hanyalah kekuatan dari mendengarkan total. Seharusnya jelas bahwa tak kala Anda perlu memungut lebih banyak sinyal, maka Anda harus mengurangi statik atau keberisikan perkataan dalam hati. Melalui latihan keheningan berkesadaran semacam itu, semua penghalang komunikasi sepenuhnya dilarutkan. Anda dengan mudah menjadi peka terhadap orang-orang di sekitar Anda. Anda membangkitkan harmoni kebahagiaan dalam keluarga Anda dan sukses raya dalam bisnis Anda. Dari lubuk mendengarkan total, Anda bahkan bisa mendengar tubuh Anda sendiri yang mencoba mengatakan sesuatu kepada Anda. Sebelum jatuh sakit, tubuh selalu memberi berbagai peringatan. Akan tetapi, sangat sedikit dari kita yang mendengarkan sinyal-sinyal badaniah kita, karena kita terlalu sibuk terlibat dalam percakapan dalam hati kita. Bahkan ketika tubuh kita menjeritkan sebuah peringatan putus asa, memohon istirahat, kita terlalu sibuk berpikir untuk mendengarkan tanda SOS itu. Maka
kita pun terkena kanker, sakit jantung, atau penyakit parah lainnya. Para meditator, di sisi lain, belajar untuk mendengarkan tubuh mereka dari lubuk keheningan berkesadaran. Mereka mendengar kebutuhan-kebutuhan tubuh mereka, demikian pula kebutuhan keluarga mereka, dan akhirnya hidup bahagia dan panjang umur dengan keduanya. Mendengarkan total membangkitkan pandangan cerah. Dari keheningan, Anda dapat mengetahui sifat sejati segala sesuatu, dan pandangan cerah terbaik adalah merealisasi makna kehidupan. Tidakkah menakjubkan jika kita semua mengesampingkan sejenak setiap dogma, baik keagamaan maupun pribadi, dan hanya mendengarkan denyut kehidupan dengan sebuah pikiran yang waspada dan hening? Maka kita akan mendengarkan total pengajaran kehidupan. Kehidupan terus-menerus, dengan sabar dan dengan lembut, menawarkan kepada kita kebijaksanaannya. Tetapi kita terlalu sibuk berbicara dengan diri kita sendiri untuk pernah mendengarkan total. Tak heran begitu sedikit dari kita yang mengerti. Melewati ujian kehidupan. Ujian akhir saya di Cambridge University pada tahun 1972 adalah tentang fisika teori. Itu adalah masa-masa yang berat. Seluruh karir akademis saya dicurahkan pada rangkaian ujian akhir ini. Semua yang telah dijalani sebelumnya menjadi tidak diperhitungkan. Ini dia, lulus atau gagal. Ujian saya terdiri dari 3 jam menulis makalah pada pagi hari dan 3 jam berikutnya untuk makalah pada sore hari. Hari demi hari tanpa jeda. Saya diberitahukan bahwa setiap tahun di Cambridge setidaknya seorang mahasiswa bunuh diri pada masa-masa ujian akhir. Begitulah stresnya. Akan tetapi, saya punya keuntungan dibandingkan rekan-rekan kampus saya yang memungkinkan saya lulus dengan baik. Saya sudah belajar meditasi. Setelah ujian pagi, saya tidak pernah pergi untuk makan siang. Alih-alih, saya pergi ke kamar saya, duduk di alas, dan mulai bermeditasi. Hal pertama yang saya sadari, seperti yang Anda duga, adalah ujian pagi yang barusan usai. Saya mulai khawatir apakah saya telah menjawab sebuah soal dengan benar, atau apakah saya seharusnya menambahkan penjelasan lagi. Segera saja saya menjadi terobsesi pada masa lampau, yang bagi saya berarti ujian pagi saya. Memang gampang berkata bahwa yang lalu sudah berlalu, bahwa ujian pagi saya tak dapat diubah lagi kini, dan bahwa tidak beralasan untuk mencemaskannya. Akan tetapi, bagi sebagian orang, tidaklah mudah berpikir waras seperti itu. Bagaimanapun juga, sebagian besar dari kita khawatir akan masa yang telah lewat. Untungnya, karena latihan meditasi, saya dapati bahwa saya mampu melepas yang sudah lalu. Saya berhenti mencemaskan ujian pagi saya. Coba tebak, lantas apa yang datang ke dalam pikiran saya? Saya mengambil alih segenap pemikiran saya. Tibalah saatnya ujian sore kurang dari sejam lagi. Haruskah saya membuka mata, mengambil buku, dan membuat revisi-revisi lagi? Dahulunya, saya sering melakukan penjejalan menit-menit terakhir sebelum sebuah ujian penting. Saya tidak tahu apakah hal yang sama terjadi pada orang lain. Tetapi apapun yang saya jejalkan pada menit-menit terakhir tidak pernah muncul di ujian. Itu buang-buang tenaga saja. Ini adalah waktu istirahat, bukan waktu ujian. Lagi-lagi, latihan meditasi saya menjadi penyelamat saya, dan saya pun melepas masa depan.
Bermeditasi di antara waktu-waktu ujian di kamar asrama saya memasuki keadaan istirahat kesadaran saat ini. Begitu saya berada dalam kekinian, saya terperanjat. Saya mengamati untuk pertama kalinya bahwa tubuh saya bergetar. Saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai orang yang pencemas, tetapi di sanalah saya gemetar ketakutan. Gemetar ketakutan saya cukup dapat dimaklumi karena saya sedang di tengah masa ujian akhir saya. Yang paling mengejutkan saya adalah saya tidak pernah menyadari hal tersebut. Saya telah begitu larut dalam ujian akhir saya, sehingga saya sama sekali tidak menaruh perhatian kepada apa yang dilakukan oleh tubuh saya. Di dalam kesadaran saat ini, saya mulai mendengarkan total, dan saya mendengar tubuh saya memohon untuk beristirahat. Dengan menaruh perhatian lembut kepada tubuh saya, tubuh pun segera menjadi tenang. Gemetaran pun berhenti. Tubuh saya tenang, kemudian saya dapat mendengar pikiran saya memohon. Saya menyadari bahwa saya lelah. Saya menjadi sadar betapa terkurasnya saya secara batin. Saya telah terlalu sibuk untuk menyadari hal ini sebelumnya. Kini jelas sudah bagi saya bahwa saat saya meletakkannya, saya telah kehabisan jus otak. Dengan sepenuhnya mendengarkan pikiran saya dengar pikiran meminta saya untuk beristirahat dan tidak berbuat apa-apa. Jadi, saya hanya duduk-duduk di sana. Berangsur, energi batin saya pulih kembali. Belakangan, Ajahn Chah mengkonfirmasikan bahwa energi batin tumbuh dari keheningan. Pada akhir meditasi 30 menit saya merasa rileks, cerah, dan penuh energi. Belakangan, teman-teman saya berkata bahwa sayalah satu-satunya mahasiswa yang memasuki ruang ujian dengan seulas senyum di wajah. Mereka pikir saya telah berbuat curang dan sudah punya bocoran soal-soal ujian. Saya memang sudah menemukan jawaban, tetapi bukan untuk soal-soal ujian. Saya menemukan jawaban bagi stres, dan saya berhasil dengan sangat baik dalam ujian-ujian tersebut. Kehidupan di sekolah, kampus, atau selanjutnya memang penuh dengan ujian. Terdapat banyak hari-hari penuh ketegangan, tak kala kita diuji dengan tajam dan diperiksa dengan mendalam. Pengalaman yang barusan saya tuturkan adalah sebuah contoh tentang bagaimana meditasi dapat membantu kita melewati ujian kehidupan di kampus atau saat wawancara kerja, dalam hubungan kita atau pada saat sakit, di mana saja kita ada dalam ujian. Teknik terpintar untuk melewati ujian kehidupan adalah untuk belajar melepas dan sepenuhnya rileks. Dalam kata lain, untuk belajar bermeditasi. Tempat suci di rumah Anda. Pelatihan meditasi tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang mengejar pencerahan, tetapi juga bagi mereka yang mendambakan kehidupan yang lebih bahagia, lebih bermakna. Jika Anda tidak tinggal di wihara, sangat membantu jika Anda memiliki sebuah tempat suci di rumah Anda. Tidaklah sulit membuat sebuah tempat suci dalam rumah. Banyak rumah modern memiliki ruang keluarga, ruang tamu, ruang pesta, serta beberapa kamar mandi. Bukankah bagus jika menambahkan sebuah ruang suci? Jika sebuah ruang yang terpisah tidak tersedia, Anda bisa menggunakan salah satu sudut hening kamar tidur Anda. Tandailah sudut pribadi tersebut dengan alas duduk kesayangan Anda. Kitarilah sudut itu dengan simbol-simbol spiritual dan poster-poster bertema kedamaian untuk memberikan suasana keheningan.
Gunakanlah sudut tersebut secara teratur untuk bermeditasi atau untuk mendengarkan atau membaca sesuatu yang mengilhami. Jangan pernah melakukan sesuatu yang bersifat keduniawian pada tempat suci Anda, dan selalulah hindari bercakap-cakap di sana. Seiring bulan berlalu dan tahun terlewati, Anda akan menemukan sebuah energi keheningan yang lembut tercipta di tempat tersebut. Tempat tersebut dengan cepat matang menjadi sebuah titik suci yang istimewa. Meditasi menjadi jauh lebih mudah di sana karena Anda telah membuatnya sebagai tempat kekuatan spiritual. Anda telah menciptakan sebuah tempat suci yang otentik di dalam rumah Anda sendiri. Seorang siswa Australia mengikuti saran saya dan membuat sebuah tempat suci di sudut kamar tidurnya. Dia bermeditasi di sana secara teratur, seringkali dengan sang suami di sampingnya. Suatu hari, tuturnya, 2 anaknya yang masih kecil berperang mulut persis di depan pintu rumahnya. Putrinya yang berusia 7 tahun mulai menangis, berlari ke dalam rumah, dan masuk ke kamar tidur orang tuanya. Di sana, dia duduk di alas meditasi ibunya di sudut suci tersebut, menenangkan air matanya. Gadis kecil itu tidak pernah pergi ke sana sebelumnya. Secara intuitif, dia menemukan tempat kedamaian di rumahnya. Suaka untuk menyembuhkan luka tak tertahankan di hati mungilnya. Tempat suci itu menjadi sumber daya yang berharga bagi segenap keluarganya. Bahkan di dalam sebuah kantor yang sibuk, kita bisa membuat sebuah tempat suci. Saya mendengar tentang seorang pengacara sukses yang amat mendambakan untuk bisa bermeditasi pada jam makan siang untuk meredakan stresnya yang serius. Dia kesulitan untuk menemukan sebuah tempat pribadi di mana klien-kliennya tidak dapat menemuinya dan di mana dering telepon tidak dapat menggoda telinganya. Ada sebuah lemari kecil di kantornya yang penuh dengan kertas dan berkas. Dia mengosongkan lemari tersebut dan mengubahnya menjadi tempat sucinya. Setiap jam makan siang, sekretarisnya akan menguncinya di dalam lemari tersebut untuk 30 menit meditasi. Bila mana seorang klien mampir atau telepon berdering, dengan riang si sekretaris akan mengatakan, "Maaf, beliau sedang tidak ada. Beliau sedang di dalam lemari." Si sekretaris dengan senang hati mengunci si bos di tempat sucinya karena dia tahu dari pengalaman bahwa si bos menjadi bos yang jauh lebih baik pada sore hari setelah berada di dalam lemarinya. Si bos juga menyadari bahwa setengah jam yang dihabiskan dalam meditasi adalah waktu yang dengan pesat meningkatkan efisiensi dan ketajaman pikiran. Meditasi adalah investasi skala menit yang selalu memberikan hasil dalam skala jam. Melepas melampaui ukuran. Ilmuwan terkemuka Inggris, Lord Kelvin, pernah berkata, "Jika Anda tidak dapat mengukur, Anda tidak dapat mengendalikan." Maksud beliau tentu saja, agar ilmu pengetahuan mengendalikan dunia kita dengan efektif, pertama-tama kita mesti belajar bagaimana mengukur fenomena alam dengan akurat. Pandangan cerah Lord Kelvin akan perlunya pengukuran yang tajam adalah hal yang krusial bagi perkembangan teknologi dan bagi keberhasilannya mengendalikan beberapa aspek alam yang tak menyenangkan. Permata kebenaran tersebut dapat juga digunakan dengan cara lain. Jika Anda tidak dapat mengukur, Anda tidak dapat mengendalikan. Jika kita menghentikan semua pengukuran, maka kendali menjadi mustahil. Melepaskan pengukuran, membangkitkan pelepasan. Saat di dalam meditasi, apakah Anda mengukur kemajuan Anda? Apakah Anda berpikir, "Ini meditasi yang jelek," atau
Ini meditasi yang bagus. Anda belajar dari pengalaman bahwa pengukuran baik atau buruk seperti itu hanya akan memunculkan pengendalian, dan itu menuntun untuk melakukan sesuatu. Jika Anda menaksir meditasi Anda sebagai meditasi jelek, maka Anda akan berjuang untuk menjadikannya bagus. Jika Anda menganggap meditasi Anda bagus, maka Anda akan berusaha keras menjadikannya bahkan lebih baik lagi. Setelah mengukur, ujung-ujungnya Anda hanya akan lebih banyak bertindak. Anda lupa untuk melepas, dan dengan begitu Anda tercampakkan dari jalur kedamaian. Pertimbangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada pengukuran sama sekali selama meditasi Anda. Bagaimana jadinya jika tidak ada jenis penaksiran seperti ini meditasi yang bagus, ini meditasi yang jelek? Bila Anda membuang semua pengukuran, Anda melepaskan semua kendali. Pikiran Anda menjadi sama seperti pikiran seorang pemula, orang yang belum pernah belajar tentang skala pengukuran. Pikiran seperti itu dengan mudah melepas dan menjadi sangat damai. Ketika Anda tidak mengkalibrasi meditasi Anda, kegiatan pun berhenti. Kedamaian tumbuh, kebahagiaan merekah, kebijaksanaan matang. Akhirnya, buah-buah pencerahan pun jatuh ke pangkuan Anda. Abaikanlah pengukuran waktu, dan dengan sendirinya Anda akan mendarat di dalam ketanpawaktuan momen saat ini. Buanglah pengukuran dengan label-label, dan tanpa susah payah proses berpikir pun berhenti saat Anda memasuki keheningan berkesadaran. Letakkan pengukuran napas sebagai masuk atau keluar, panjang atau pendek, kasar atau halus, dan napas pun akan lenyap untuk menyingkapkan nimitta yang cemerlang. Lepaskan nimitta dari ukuran-ukuran cerah atau kusam, dan Anda akan memasuki jhana dengan mudah. Lepaskan mengukur pikiran dengan berbagai persepsi, dan pikiran pun akan muncul dengan lembut melalui pencapaian non-materi. Berhentilah mengukur citta dan seluruh sangsara, termasuk pikiran. Akhirnya padam sekaligus. Tak ada yang tersisa kini, bahkan yang tak ada itu pula. Jika Anda mengikuti jalan meditasi, kebahagiaan batiniah Anda muncul bagaikan gelombang pasang yang tak pernah surut. Kesadaran menjadi lebih bertenaga saat Anda mengurangi perlawanan terhadap dunia sebelah dalam Anda. Pandangan cerah muncul melimpah ruah bagai buah-buahan lezat pada sebatang pohon yang syarat muat. Terlalu banyak yang bisa dipetik dan dilahap sekaligus. Anda merealisasi dengan begitu jernihnya bahwa jalan menuju kedamaian adalah melepas yang Anda pelajari dalam meditasi ini. Atau Anda boleh menyebutnya sebagai jalan cinta kasih tanpa syarat. Metta seperti ini melembutkan penghakiman Anda terhadap diri sendiri dan orang lain. Penghakiman dan pengukuran berangsur memudar seperti para hantu umumnya. Pada akhirnya, lenyapnya segala pengukuran. Kata-kata terbungkam 1000 bahasa, karena bahasa tidak lain adalah skala pengukuran bagi kehidupan. Saat kedamaian mencapai puncaknya, saat kebahagiaan mengkristal menjadi permata berkilau di puncaknya, ketika pengukuran akhirnya meledak, pikiran pun menghilang. Kita akhirnya menyadari bahwa pikiran adalah si pengukur. Inilah pemadaman. Akhir segalanya tanpa ada yang tersisa. Nibbana adalah situasi tak kala segala kata kehilangan maknanya, karena semua pengukuran telah dihentikan. Ketika para petapa agung menunjukkan di mana tiada panjang atau pendek, tiada saat ini, tiada masa lampau, tiada masa depan, tidak di sini pun tidak di sana, tiada kelahiran pun
tiada kematian, segalanya telah dihentikan. Inilah yang mereka maksudkan. Objek batin terakhir yang keluar dari sangsara sekali untuk selamanya dan yang menandai akhir dari semua batin dan bentuk adalah pemadaman mutlak. Parinibbana adalah kata terakhirnya. Demikianlah saya akhiri pembacaan buku Super Power Mindfulness, Panduan Meditasi Membangkitkan Kesadaran Adidaya untuk Mencapai Kebahagiaan Tertinggi. Selamat berlatih, semoga Anda berbahagia dan mencapai pencerahan. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang